Shalom semuanya. Wah, keren, saya udah setahun nih kita pandemi. Tapi hari ini chapel kita beda loh dari biasanya. Emangnya hari ini kita lagi ngerayain apa sih, Lan? Kita merayakan Paskah dong, Kak, di mana Tuhan Yesus telah bangkit di hari yang ketiga setelah mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa saya, dosa kamu, dan dosa semua manusia yang ada. Karena Tuhan Yesus telah bangkit, ini gimana sih perasaan kita? Sukacita banget dong, karena Kristus telah mati untuk kita, menyelamatkan kita, melawan maut, dan memberikan kita harapan yang sejati. Bener banget, Kak. Aku merasakan sukacita yang sangat besar karena Tuhan Yesus mati itu bukan bayar dengan sesuatu yang murah loh. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dia bayar dengan darahnya sendiri. Karena itu, yuk teman-teman, kita naikkan pujian Kristus Yesus bangkitlah sebagai ungkapan syukur kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mati dan bangkit bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah pada pagi hari ini untuk memperingati hari kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami boleh memperingati hari Paskah, itu semua karena kasih-Mu. Meskipun ibadah ini berlangsung secara online, Tuhan, kami mohon Engkau berkati ibadah ini, menolong hamba-hamba-Mu yang melayani WL dan pengkhotbah serta perangkat yang kami gunakan, Tuhan. Dan biarlah kami kembalikan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa buat anak-anak kami yang mengikuti dari rumah, biar mereka boleh mengikuti dengan baik dan boleh diberkati lewat ibadah ini, Bapak. Pimpin kami terus, Bapak. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kami. Amin. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah atas dasar kasih-Nya yang indah bagi kita semua, yang memberikan kita anugerah yang besar, anugerah yang luar biasa kepada kita semua manusia-manusia berdosa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian karya terbesar.
tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-Ku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Silakan kepada Bapak Pendeta Emmanuel Cayanto untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Kembali demikian pula dengan segenap guru, salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Kami sungguh mohon Tuhan belas kasihan-Mu, sehingga ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau sendiri yang berkenan untuk berbicara kepada setiap kami. Sungguh mohon belas kasihan Tuhan, sehingga waktu ini menjadi perjumpaan pribadi setiap remaja, setiap siswa SMP Kalam Kudus, demikian pula setiap guru dengan Engkau sendiri. Kami sungguh mohon momen ini momen perjumpaan yang indah, sehingga melalui perjumpaan itu kebangkitan Kristus semakin nyata menjadi bagian dari hidup kami. Engkau yang sudah mati dan bangkit, Engkau rindu kami berespons dengan semestinya di hadapan. Berikan belas kasih-Mu pada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema. Seperti tadi dua rekan kita, Mary dan Kalista, sudah memberitahu, tema kita adalah Saved by the Blood of the Lamb, diselamatkan oleh darah dari Sang Anak Domba. Kita akan membaca hari ini teks dari surat 1 Petrus. Ya, kita buka teks Alkitab kita, surat 1 Petrus. Di mana surat 1 Petrus? Setelah kitab Kejadian. Ya pastilah ya, ada Kejadian kitab pertama. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Mari kita baca setelah kita mendapati teks sabda Tuhan ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya telah menyiapkan 1-2 slide untuk mendukung akan khotbah pada pagi ini yang di bawah satu tema Saved by the Blood of the Lamb. Baik, rekan-rekan, slide-nya sudah terlihat di sana. Manusia itu, ya, engkau dan saya,
Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak cuma mencari akan kebutuhan makan, kebutuhan akan minuman, kebutuhan akan sandang maupun papan, baju maupun tempat tinggal, tetapi kita mencari hal-hal yang menurut kita penting. Hal-hal yang menurut kita memberikan makna dalam hidup. Misalnya, orang dari generasi ke generasi, rekan-rekan muda, itu mengejar uang. Ya, uang. Maka, rekan-rekan remaja, rekan-rekan SMP, ada lagu yang sudah sangat klasik saya dengar dari saya kecil. Apa yang dicari orang? Udah, oh bukannya, uang. Nah, apalagi di masa pandemi, uang makin dirasa penting. Tetapi bukan cuma uang, karena manusia di zaman ini, zaman ke zaman mengejar yang disebut sebagai kuasa. Kalau tadi dengan memiliki uang, orang itu merasa dia bermakna. Dia adalah pribadi yang spesial dalam hidup. Maka dengan mengejar kekuasaan, dia berpikir bahwa dialah sang pemilik segala sesuatu, dialah yang paling hebat dari segala pribadi yang lain. Dia dapat kemudian lebih tinggi daripada yang lain. Kita bisa lihat di berita-berita, orang yang satu, orang yang lain, kelompok yang satu, negara yang satu dengan yang lain memakai akan daya upayanya untuk lebih berkuasa daripada yang lain. Tetapi rekan-rekan remaja juga sebenarnya hal ini tidak jauh dari kehidupan siswa-siswa SMP. Oleh karena Indonesia masih mengalami masalah dengan yang namanya bullying. Kenapa ada orang membuli temannya? Karena dia ingin menunjukkan aku lebih berkuasa dari engkau. Tahun 2020 yang lalu, seorang siswa berusia 13 tahun di luar Pulau Bali memang peristiwa ini, sampai harus diamputasi tangannya karena dibuli oleh sesama temannya yang baru berusia 13 tahun. Ya. Tetapi saya bersyukur sejauh saya mengenal SMP Kalam Kudus, maka bully yang sedemikian kejam, sedemikian jahat kepada teman itu memang tidak terjadi. Namun hati-hati rekan-rekan, oleh karena mungkin engkau tidak membuli secara fisik kepada temanmu, tetapi melalui sosial media, melalui media sosial, apa yang engkau masukkan ke dalam dunia maya ini menjadi sesuatu yang viral di antara netizen. Nah, ini bisa menjadi sebuah bully yang lain. Kalau kita bicara tentang sosial media, maka generasi milenial menjadikan sosial media itu untuk mencapai popularitas. Orang mencari uang untuk menjadikan dirinya berarti, kuasa menjadikan dirinya bermakna. Orang ingin populer. Dengan populer dia rasa dia akan wow. Nah, kalau di zaman ini melalui sosial media, orang mengejar follower, viewer, likes, apalagi follower dan viewer bisa menjadi nilai uang. Berapa jumlah viewer dikalikan sekian nilai tertentu. Maka melalui dunia maya, popularitas dan uang bisa melebur menjadi satu. Dan orang melakukan apa saja untuk yang penting viral. Maka misalnya sejumlah remaja ini, ketika lampu merah, mereka berjoget-joget begitu rupa, sampai akhirnya menjadi sebuah masalah sendiri bagi mereka. Beberapa remaja mencoba menghadang truk yang sedang lewat
apa? Demi konten. Tetapi celaka, karena itu dilakukan mendadak. Sang supir truk tidak mampu mengendalikan dengan baik. Salah seorang dari mereka mengalami kecelakaan. Semua hal yang orang kejar, semua hal yang orang cari, rekan-rekan remaja, siapa saja dari saudara yang bersama-sama beribadah pada pagi ini, apakah hal-hal tersebut adalah sungguh-sungguh yang memberikan makna penting, menjadikan hidupmu berarti ataukah tidak? Bagaimana sehingga kita berespons dengan semestinya? Sebab semua manusia, yaitu engkau dan saya, kita diciptakan Tuhan dengan kekhususan. Kita bisa mengkreasikan sesuatu. Kita bisa punya kreativitas. Kita punya akal budi. Kita punya kehendak. Sebab rekan-rekan sekalian, kita adalah manusia yang dicipta di dalam gambar Allah. Manusia yang dicipta di dalam gambar Allah adalah makhluk yang semestinya berelasi dengan Allah. Dan semestinya rekan-rekan, para siswa dan siapa saja saudara para guru yang bersama-sama dengan kami pagi ini, mari kita cermati bahwa kepuasan yang sejati adalah dari Allah itu sendiri. Meskipun manusia terjebak dengan berbagai macam untuk menjadikan dirinya bermakna, tapi Raja Daud yang punya kuasa, punya uang, punya banyak hal yang dia bisa banggakan, dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu." Kemudian dikatakan apa? Seperti tanah yang kering, tandus, tiada berair. Puisi dari Daud ini masuk ke dalam kitab kanonik. Artinya, melalui puisi ini Tuhan menyingkapkan kebenaran bagi kita, yaitu bahwa keberadaan diri manusia sebenarnya seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ini perhatikan rekan-rekan sekalian, penekanan yang berlebih. Tanah yang kering, tandus, tiada berair. Dan ini dipuaskan sebenarnya oleh apa? Oleh Tuhan. Dia rindu kepada Tuhan. Itu sebetulnya di situ Tuhan mau bicara, "Hei manusia, kau mungkin tidak sadar. Kau mungkin pikir dirimu sudah oke dengan semua yang kau kejar selama ini. Tetapi kepuasan yang sejati sebenarnya adalah pada diri Allah itu saja." Maka meskipun orang mengejar harta, mengejar kuasa, ingin lebih di antara teman-teman remaja, ingin mengejar viewer, follower, dan sebagainya, tapi itu adalah cara hidup yang sia-sia. Sebab engkau tidak akan memperoleh kepuasan yang sejati. Kepuasan yang sejati adalah dari Allah itu sendiri. Generasi, ya rekan-rekan remaja, zaman ke zaman orang itu mengejar seperti dalam gambar yang bisa kita lihat ini. Oh ya, zaman dahulu jam itu belum ada. Zaman dahulu yang menjadi simbol itu kain ungu tua. Perhiasan dari perak zaman itu sangat penting. Namun mungkin bagi kita tidak. Bagi generasi milenial, tadi saya sudah katakan, misalnya viewer, follower, dan sebagainya. Orang mengejar itu semua, tetapi bagaimana kalau pagi ini saya katakan, walaupun dari
dari zaman ke zaman diperkirakan, diduga bahwa itu adalah cara yang penting, namun bagaimana kalau sebenarnya cara hidup yang demikian adalah yang sia-sia? Sebab itu adalah jalan yang menuju kepada maut. Amsal pasal 16 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi rekan-rekan sekalian. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bukan masalah apa yang dunia zaman kau kejar, tapi kalau ini menuju maut, bagaimana? Kristus Yesus memberikan khotbah ini menjadi catatan penting bagi kita. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Sempurna seperti Bapa. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 itu dikatakan, kuduslah kamu seperti aku ini kudus. Kita semestinya kudus, tak berdosa, tak bercacat, seperti Dia. Nah, bagaimana mungkin hal itu terjadi, rekan-rekan? Bagaimana? Mungkin engkau berpikir, aku tidak melakukan kejahatan seperti yang Bapak Pendeta tadi katakan. Aku tidak menjahati temanku secara fisik. Aku tidak membuli satupun, namun berhati-hati kalau di dalam hati engkau menyimpan dengki karena engkau melihat Instagram temanmu. Gile, dia followernya lebih banyak dari saya. Padahal apa ini kontennya? Kayak gini tapi follower begitu banyak. Lalu dalam hati engkau membenci dia. Dalam hati engkau menginginkan hal yang tidak baik terjadi padanya, hati-hati, itu dosa. Dan mungkin kita tidak melakukan kekerasan secara fisik, tapi hati-hati dengan jempol. Di masa saya dulu pemuda, di masa saya dulu di awal pertumbuhan, saya ingat sebuah kalimat. Mulutmu harimau, tetapi sekarang bagi generasi milenial, jempolmu harimau. Hati-hati. Jangan kau pikir kau tidak melakukan kekerasan fisik itu artinya kau tidak berdosa. Secara media sosial kita bisa jatuh dalam dosa, apalagi ketika melalui media sosial kita ingin stand out, follower lebih banyak, yang penting viral, supaya semua perhatian kepada diri kita. Saat kita menjadikan diri sendiri menjadi perhatian, walaupun konten rohani yang kau masukkan di sana, tapi sebenarnya tujuannya adalah supaya semua melihat kepadamu, hati-hati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh teman-teman remaja, saya pernah berada di posisi sepertimu, di mana remaja itu ingin mencoba hal-hal yang biasa dilakukan orang-orang yang lebih dewasa. Cara berpakaian. Kalau dulu tahun 80-an orang itu membawa tape yang besar, rambut agak gondrong, lalu breakdance dan sebagainya. Itu pula yang saya ingin ikuti. Sekarang kok berbeda dengan saya, polanya. Tapi patternnya sama. Pakai baju yang mungkin seperti dilakukan oleh aparat artis supaya sosmedmu semakin penuh perilaku-perilaku yang apa yang kau minum, apa yang kau pegang, dan seterusnya. Jangan sampai terjebak hal-hal itu adalah hal-hal yang mendatangkan dosa dan itu menyebabkan kita terpisah dari Allah, rekan-rekan sekalian. Belum lagi kalau kita pikirkan dengan yang namanya bohong. Ya, saya mengajar kelas katekisasi online, khotbah online, sudah 1 tahun ini, seminar online. Di depan saya layar hitam.
tanggung jawab yang bersangkutan kepada Tuhan. Apakah dia ada di tempat atau cuma muncul nama? Ketika sebagai pengajar, ketika sebagai pembicara, saya bertanya, kemudian respons dari yang sisi sana mengatakan, maaf karena sinyal. Betulkah itu atau itu sebenarnya adalah bentuk dari dia yang tidak mau bertanggung jawab? Manusia tidak bisa mengelak lagi, tak mungkin mencapai kesempurnaan. Manusia yang berdosa terpisah dari Allah dan terancam akan maut. Manusia yang mencoba melakukan berbagai upaya sepanjang hidupnya, tetapi tidak bisa mencapai kepada Allah. Engkau dan saya pikir dengan banyak baca Alkitab, dengan banyak pergi ke gereja, melayani, memberi persembahan, engkau berpikir bahwa dengan begitu banyak ritual rohani Kristen kita ikuti, kita bisa menembus dosa kita. Jawabannya adalah tidak. Tidak bisa. Kita tidak perlu bicara tradisi lain, kita bicara tradisi kekristenan. Tetapi syukur kepada Tuhan, oleh karena disinilah Tuhan Yesus itu datang menjadi jembatan antara manusia dengan Allah. Dan teks firman Tuhan yang tadi kita baca, Yesus Kristus yang menebus kita dari cara hidup yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang, yang kita dapatkan dari zaman, yang kita dapatkan dari pengaruh budaya. Yesus Kristus menebus kita dari itu semua. Di dalam gambar berikut ini, rekan-rekan, kita bisa melihat ya, bola dunia. Nah, kemudian saya hadirkan sini satu buah kaca pembesar. Teman-teman pernah bermain mungkin atau melakukan percobaan, diletakkan di bawah sinar matahari kaca pembesar, maka sinar itu dipusatkan ke satu titik dan kertas daun kering terbakar. Jadi bola dunia itu tadi dengan kaca pembesar tersebut, ya, di mana bola dunia itu menggambarkan dosa manusia seluruh masa, seluruh tempat. Rekan-rekan bisa lihat di dalam gambar ini tadi ya, bola dunia dengan kaca pembesarnya, di mana bola dunia itu menggambarkan dosa manusia segala masa, segala tempat. Oleh kaca pembesar itu dipusatkan ke satu titik, yaitu Kristus. Menebus darah, mencurahkan darah untuk menebus engkau dan saya dari cara hidup yang sia-sia. Jangan terjebak kepada cara hidup yang sia-sia. Rekan-rekan siswa SMP Kalabus, para guru, orang tua, atau siapa saja yang bersama-sama dengan kami pada hari ini, sekiranya Allah Roh Kudus menggerakkan hati, maka kiranya pada pagi ini terjadi pertobatan sejati. Pandang kepada Dia. Bila sekiranya ada di antara engkau para siswa yang pada hari ini mau sungguh percaya kepada Kristus, mau bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan tunda lagi. Percayalah kepadanya. Mengapa Sekolah Kalam Kudus terus memberitakan tentang Kristus? Karena Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat semua manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan darah Kristus itu dikatakan adalah lebih daripada perak ataupun emas, bukan yang fana. Maka bagi kita yang sudah menyebut diri kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, anggota gereja, jangan hidup yang sia-sia. Kalau mungkin engkau kendur dalam pelayanan, kalau mungkin engkau tidak konsisten dalam saat teduh,
Kalau mungkin engkau masih terjebak kepada dosa-dosa yang tidak diperkenankan Tuhan, bertobatlah hari ini. Kembali kepada Tuhan, kembali pada komitmen yang sungguh. Dan sekiranya ada di antara rekan-rekan siswa SMP terpanggil menjadi hamba Tuhan, Tuhan gerakkan hati. Zaman ini perlu kembali gereja memanggil generasi muda menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan bukanlah profesi kedua. Menjadi hamba Tuhan adalah memiliki hak istimewa, melayani raja di atas segala raja, memberitakan firman, membawa orang kembali kepada Allah yang memelihara hidup setiap kita. Maka 3 hal ini. Yang pertama, sekiranya ada di antara engkau, saudara-saudara sekalian, yang mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah saatnya. Kedua, sekiranya ada di antara anak-anak Tuhan, orang-orang yang menyebut dirinya percaya, ingin kembali kepada komitmen yang lebih dalam akan ibadah, akan pelayanan kepada Tuhan, ini saatnya. Kiranya terjadi pertobatan pada hari ini. Ketiga, sekiranya ada di antara engkau terpanggil menjadi hamba-Nya, responi menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Mari kita berdoa. Mari bersama-sama pribadi yang ada saat ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah ini adalah waktu pribadi kita sendiri dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Jika Allah Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk percaya, bertobatlah, terima Kristus Tuhan Juru Selamat. Kembalilah pada komitmenmu kepada Tuhan. Bagi saudara yang sudah mengenal, kiranya ada sungguh yang terpanggil menjadi hamba. Tuhan, Engkau yang menilik hati setiap kami. Anugerah Tuhan Engkau berikan, sehingga di pagi ini kiranya terjadi pertobatan itu. Sehingga para siswa dan setiap keluarga, setiap bagian dari para guru dan manajemen sekolah Kalam Kudus, sungguh Tuhan semakin berjumpa dengan Tuhan. Engkau yang tilik hati, dan kiranya bila ada yang bertobat pagi ini, Tuhan, Engkau sendiri yang tinggal dalam hatinya. Ubah hatinya, dan kiranya dia sungguh percaya kepadamu. Dan bagi kami Tuhan, kiranya kalau kami sempat kendur, kami tidak konsisten, kami ingin kembali kepada komitmen itu. Tuhan, Engkau berikan anugerah-Mu, memampukan kami. Dan di antara generasi muda saat ini, dan di antara mereka yang bersama-sama kami, bila ada yang Engkau panggil menjadi hamba-Mu, Tuhan, Engkau yang berikan itu kepada mereka. Terpujilah nama Tuhan. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap siswa, setiap mereka yang bersama kami. Kasih karunia, berkat, dan sejahtera sukacita dari Tuhan yang sejati. Penebusan di dalam Yesus Kristus. Pertobatan sejati terjadi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pendeta yang percaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala kepuasan yang kita cari dunia ini hanya membawa kita kepada maut. Tapi bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus turun di dunia ini, mati di kayu salib. Dia bayar dengan darah yang sangat mahal untuk menebus dosa kita semuanya dan mengembalikan kita dari jalan hidup yang sia-sia. Untuk itu, marilah kita angkat satu pujian sebab Dia hidup. Menyembuhkan,
kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dipersilakan pada Bapak Pendeta Emmanuel Cianto memimpin kita dalam doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat. Mari sekali lagi kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau kuduskan persembahan ini sehingga berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati mereka-mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola persembahan dari umat-Mu ini, sehingga benar-benar mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa bagi segenap guru dari Sekolah Kalam Kudus, Tuhan Engkau berkati. Bahkan pada ibadah pada hari ini ada mereka-mereka yang tidak tampil di depan kamera, tetapi mereka berperan begitu rupa. Tuhan berkati segenap guru, kepala sekolah, dan segenap jajaran manajemen SMP Kalam Kudus yang langsung berkaitan dengan akademis maupun yang tidak berkaitan dengan akademis. Tuhan berkati mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, karena kami semua adalah rekan kerjamu di bumi ini seperti apa yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab, memberikan kekuatan kesehatan. Tuhan jaga lindungi keluarga mereka, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, dan kiranya SMP Kalam Kudus terus semakin berkembang. Demikian pula dengan SMA Kalam Kudus, bahkan juga SD dan TK dari Kalam Kudus Bali ini, sehingga sungguh-sungguh Tuhan menjadi rekan kerjamu yang mendatangkan kemuliaan melalui pendidikan bagi generasi berikut. Tuhan tuntun dan pimpin. Tuhan berkati juga relasi dengan gereja dan berbagai instansi yang ada, supaya dengan demikian, dengan semakin berkembangnya Kalam Kudus di Bali, semakin banyak pekerjaan Tuhan melalui dunia pendidikan yang dapat dilakukan. Kerajaan-Mu semakin dibesarkan, nama-Mu dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kau yang memberkati para siswa, juga setiap keluarga, orang tua masing-masing, Tuhan berikan kekuatan sehingga dapat bekerja sama dengan sekolah untuk turut dalam pendidikan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan saudara-saudara arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah itu memberkati dan melindungi saudara, yang menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kepada saudara kasih karunia, dihadapkan wajah-Nya kepada saudara, memberikan kepada saudara damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada pelayanannya Bapak Pendeta Emmanuel Cianto. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat yang lebih lagi, semakin diberkati pelayanannya. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Teman-teman, sekarang kita waktunya buat menyaksikan layanan. Sebelumnya, mari kita dengar terlebih dahulu ucapan Selamat Paskah dari Misi. Silakan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh merayakan Paskah. Kita sebagai keluarga besar SMP Kalam Kudus Bali merayakan Paskah di tahun 2021 ini, walaupun melalui virtual, ya, hanya secara virtual.
Dan kiranya melalui Paskah dan Jumat Agung ini kita boleh menghayati kematian dan kebangkitan Kristus, memperingatinya sebagai suatu peristiwa yang begitu penting di dalam sejarah hidup sebagai umat manusia. Ini kita boleh sama-sama merenungkan lagi bagaimana cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di mana mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus Kristus yang tidak berdosa rela menerima cawan murka Allah supaya kita umat manusia boleh diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Ini merupakan peristiwa yang sungguh luar biasa yang boleh kita alami, dan biarlah kiranya ini boleh selalu kita ingat di dalam seluruh hidup kita. Kristus yang telah mati pada hari yang ketiga, Dia bangkit mengalahkan kuasa dosa, sehingga dosa itu tidak berkuasa lagi atas diri kita, dan menjadi sebuah peringatan untuk kita terus berpengharapan hanya kepada Kristus. Tapi ini semoga ini bukan hanya menjadi suatu pengetahuan bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus, tetapi juga ini boleh menjadi dasar iman untuk kita percaya kepada Kristus yang telah mati bagi kita, menebus dosa kita, untuk membawa kehidupan kita kepada Bapa di surga. Dan biarlah seluruh hidup kita boleh menjadi pembawa damai, pembawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Miss Yuri untuk ucapan selamat Paskahnya. Teman-teman kita dari Vokal Group telah mempersiapkan sebuah persembahan pujian. Mari kita menyaksikan. Dosaku dan dosamu, satu kali penebusnya, hidup kekal selamanya. Satu kali aku jawab, Tuhan Yesus aku percaya, hidupku kini telah tertebus oleh Tuhan Yesus. Satu kali ku berjanji, selalu ikut denganmu, aku hidup bersamamu di surga kekal. Jalan dan kebenaran dan hidup, sekali Yesus tanya, apakah dirimu percaya kepadaku? Sekali Yesus korbankan dirinya untuk tebus dosaku dan dosamu. Satu kali penebusan, hidup kekal selamanya. Satu kali aku jawab, Yesus aku percaya, hidupku kini telah tertebus oleh Tuhan Yesus. Satu kali ku berjanji, ku selalu ikut denganmu, aku hidup bersamamu di surga kekal. Satu kali aku jawab, Tuhan Yesus aku